Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Banjir melanda 2 kecamatan di Bima, 3 korban ditemukan meninggal dunia, 5 lainnya masih hilang. Diduga berkomplot mencuri sepeda, 3 pria di Mataram diringkus polisi. Dampak aturan kementerian, warga di Lombok Barat mulai kesulitan mendapatkan gas LPG. Tiga pria bernama Roni, 39 tahun, Kejol 40 tahun, dan Hadri, 44 tahun, ditangkap polisi dari Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram. Mereka diduga berkomplot mencuri 3 sepeda gayung di sebuah rumah di lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela atas laporan korban yang kehilangan sepeda di garasi rumahnya. Polisi menyita 3 sepeda gayung dan sebuah tangga kayu sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka setelah polisi mendapatkan laporan sepeda yang hilang diposting di media sosial oleh salah seorang pelaku. Dari petunjuk itulah, petugas akhirnya meringkus para tersangka yang 2 diantaranya merupakan residivis kasus pencurian. Modus operandi, pelaku mengambil 3 buah sepeda gayung milik korban yang ditaruh di dalam garasi rumah. Dengan cara pelaku memanjat tembok halaman rumah dengan menggunakan tangga kayu yang sudah disiapkan dan dibawa oleh pelaku. Kemudian 1 orang pelaku turun dari tembok menuju garasi dan mengambil sepeda gayung tersebut dioper ke pelaku yang lain di atas tembok yang sudah menunggu oleh 2 orang pelaku. Selanjutnya para pelaku berhasil membawa 3 sepeda gayung milik korban dan menjualnya. Selanjutnya sepeda ini kan dijual. Hasil penjualannya mau dipergunakan untuk apa? Pakai belanja kebutuhan sehari-hari. Tidak nyelot, Pak? Enggak main judi slot? Enggak. Sabu, Pak? Enggak nyabu? Enggak. Jadi dipergunakan sehari-hari. Uang tersebut sudah dibagi ke temannya? Sudah. Nah, sama-sama dapat bagian berapa? 200. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kakak beradik berinisial DAR berusia 21 tahun dan AK berusia 33 tahun diringkus polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Mereka berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Polisi menangkap DAR di lingkungan Kelurahan Dasan Agung karena rumahnya dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Dari keterangan DAR, polisi kemudian meringkus AK di sebuah rumah kos di Kelurahan Cakranegara yang merupakan penyuplai barang haram tersebut. Polisi menyita sabu-sabu seberat 7,76 gram, ponsel dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan keduanya atas informasi warga sekitar yang resah lingkungannya dijadikan tempat peredaran narkoba. Dari hasil penggerebekan kami menemukan 12 poket sabu-sabu siap edar yang dikuasai oleh pelaku inisial DAR yang disimpan di dalam saku celananya. Dari hasil pengakuannya, malam itu yang bersangkutan mengaku baru menerima barang berupa sabu ini dari kakak kandungnya sebanyak 2 gram, kemudian yang 1 gram dia pecah menjadi 15 gram. AK mengaku nekat kembali berbisnis narkoba setelah keluar penjara karena tidak ada pekerjaan. Kapan mulainya? Tahun 2017. 2017. Ketahuan. Dia pernah masuk penjara dulu? Iya. Kasus apa? Kasus narkoba. Tahun 2017. Kasus narkoba juga? Iya. Di mana? Ditangkap di sini apa di Polda? Di Polda. Di Polda. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Bukan punya saya soalnya. Berarti pernah masuk
Balik 2 kali sekarang. Atas ulahnya, kakak beradik tersebut dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan warga Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan langkanya gas LPG 3 kg di kalangan pengecer dan pedagang kelontong. Kesulitan ini dirasakan sejak sepekan lalu, membuat warga tidak dapat memenuhi kebutuhan usaha dan rumah tangganya. Menghilangnya gas LPG di pasaran diduga terkait aturan baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang pengecer menjual gas LPG ukuran 3 kg. Warga juga menyoroti naiknya harga gas LPG 3 kg menjadi Rp22.000, naik Rp6.000 dari ketetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Hari ini beberapa masyarakat nyari pribadi ya. Kalau harga karena sampai sekarang belum ada barang, jadi seperti harga kemarin ya tetap harga kemarin, kan barangnya tidak ada sekarang ini. Tidak tahu harga yang sekarang. Berapa harga dijual? Kalau di pengecer itu sampai 20-22 ribu. Warga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi harga jual gas LPG dan berharap mereka tetap dapat membelinya di warung kelontong dan pengecer. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan pemerintah mengubah pola penjualan gas LPG 3 kg dari pengecer langsung ke agen atau pangkalan menuai sorotan dari para pengelola pangkalan di daerah. Dilian, salah seorang pemilik pangkalan gas di Kelurahan Renteng, Kecamatan Praia misalnya, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut akan menyulitkan masyarakat karena lokasi pangkalan tidak semuanya berada di dalam kota yang mudah dijangkau oleh warga. Sejumlah warga justru tidak mempermasalahkan harga gas LPG yang dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi, asalkan stok gas dan lokasi pembelian mudah dijangkau. Masyarakat memang lebih murah dapat harga di pangkalan, cuma karena kondisi pangkalan sekarang kan tidak merata, mungkin agak terlalu jauh antar pangkalan itu terlalu jauh, jadi masyarakat disusahkan gitu loh untuk mencari gas itu. Dia harus pakai motor dulu, pergi beli, yang biasanya dulu dia cuma beli di warung dekat rumahnya. Iya, saya pikir sih begitu, soalnya menyusahkan UMKM yang dia jualan di mana, belinya di mana, harus pergi dulu ke sana, belum dia ke sini, belum. Mewakili pemilik pangkalan, pihaknya meminta pemerintah kembali memperbolehkan pengecer manual gas LPG agar tidak menyulitkan masyarakat dalam membelinya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.